Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah 3 tahap berpikir kritis. Apakah itu berpikir kritis? Apakah berpikir seperti biasa yang kita lakukan? Kita mau bepergian, kita mau kemana? Kita ke rumah makan, kita buka menu dan kita pilih makanan apa yang kita akan makan. Apakah seperti itu? Jawabnya bukan. Berpikir kritis memiliki definisi, kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Artinya kita diminta sama-sama belajar. Untuk berpikir lebih lagi, kita bisa berpikir lebih jernih, lebih rasional, berpikir secara lebih mendalam, ya, terus-menerus, dan kita berpikir hasil pikiran kita adalah murni milik kita. Mengapa hal itu penting? Karena ketika kita berpikir kritis memungkinkan kita memanfaatkan potensi yang kita miliki dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan jalan keluar dan menyadari diri kita. Kita dapat memiliki sudut pandang yang seimbang dan dapat melihat perbedaan, mendapatkan hasil yang terbaik dari buah pikiran kita. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah diperdaya, tidak mudah ditipu dengan bujuk rayu yang manis. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk merenungkannya. Terambil dari Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk berpikir kritis. Ada banyak tawaran, ada banyak godaan di sekitar kita. Tetapi bagaimana kita bisa menjawabnya itu sesuai teladan firman Tuhan. Godaan yang pertama adalah kebutuhan fisik. Orang berkata sangat butuh kebutuhan fisik. Tetapi Tuhan katakan, firman Tuhan juga penting. Yang kedua adalah pengakuan diri. Ketika si iblis mengatakan, "Jatuhkan dirimu dari atas bumbungan bait Allah," orang akan kagum, pengakuan diri. Tuhan menjawab, tidak. Tuhan tidak dengan tujuan itu datang ke dunia. Dan yang ketiga adalah godaan kekayaan, kenyamanan, kemewahan. Diberikan semuanya kalau Tuhan Yesus menyembah kepada iblis. Dan Tuhan juga katakan tidak. Kita harus menyembah Tuhan Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada 3 tahap berpikir kritis. Tahap yang pertama adalah M. Masalah. Mengenali masalah. Termasuk kita berpikir secara mendalam. Apakah ada maksud tersembunyi di balik suatu masalah, di balik suatu peristiwa, di balik suatu kalimat yang diucapkan oleh seseorang.
Ketika ada orang menawarkan investasi, tender, pekerjaan, tawaran-tawaran yang lain, apakah ada maksud di balik itu? Yang kedua, mengevaluasi data, menilai fakta, nilai logika, bagaimana kita menganalisanya. Kita berpikir dengan tenang, dengan jernih, dengan mendalam, apakah ini masuk akal, masuk logika, apakah dampaknya, apakah resikonya. Sehingga ketika kita melangkah ke tahap yang ketiga, kesimpulan, melakukan cara-cara menyelesaikan masalah, kita dapat memberikan keputusan, iya atau tidak. Kalau iya, resikonya apa? Kalau tidak, resikonya apa? Kita benar-benar dapat memberikan keputusan yang terbaik. Dan biarlah di dalam kehidupan kita sama-sama belajar berpikir kritis, sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Allah, pemilik segala hikmat manusia, kita memintanya dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Mari, sekali lagi kita lakukan M, mengenali masalah, kedua, analisa, dan ketiga, menarik kesimpulan. Tuhan memberkati. Amin.